Buaya pemangsa ternak berontak saat ditangkap. Takut kena royalti, pengusaha warkop stop putar lagu. Warga pasang bendera raksasa sepanjang 500 meter. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka dengan berita dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, resahkan warga karena kerap memangsa ternak warga. Seekor buaya muara ditangkap di desa Kalisogo, Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur. Buaya sepanjang 2 meter lebih yang diperkirakan berusia 15 tahun ini akan diserahkan kepada pihak BBKSDA Provinsi Jawa Timur untuk nantinya akan dilakukan penanganan lebih lanjut. Buaya muara sepanjang 2 meter lebih dan memiliki bobot 100 kg lebih ini berontak usai ditangkap tim pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Sidoarjo. Buaya muara yang diperkirakan berusia 15 tahun ini ditangkap dari rawa di dekat permukiman warga. Dalam proses penangkapan buaya dengan bantuan warga sempat menemui kendala karena buaya ini melakukan perlawanan dan sempat menyerang petugas. Usai ditangkap, buaya ini langsung dibawa ke kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur untuk nantinya dilakukan penanganan lebih lanjut. Penangkapannya bagaimana tadi? Ya, kita pakai sistem jerat aja, Pak. Digiring atau gimana, Mas? Enggak pakai. Kayak umpan kali. Enggak pakai umpan. Itu naik ke pemukiman warga apa? Enggak, Pak, di dekat tambang. Tambang. Di rawa-rawa gitu ya? Iya. Naik ke lahan tebunya warga, Pak. Terus ini bagaimana tindak lanjutnya? Buaya dibawa kemana nih? Nanti kita koordinasi sama BKSDA. Nanti kita antar ke sana. Ini jenis buaya apa, Mas? Ini? Muara, Pak, porosus. Panjangnya? Hampir 2 meter. 2 meter lebih lah. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Surabaya mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 3 meter lebih di atap kantin sebuah sekolah dasar negeri di wilayah Siwalan-Kerto, Surabaya. Evakuasi sempat terkendala karena ular melilit kuat di rangka atap bangunan. Beginilah detik-detik evakuasi ular piton sepanjang 3 meter lebih yang ditemukan di atap kantin sekolah dasar negeri di wilayah Siwalan-Kerto, Surabaya. Petugas Damkar Kota Surabaya yang diterjunkan berusaha menarik ular yang melilit erat di rangka kayu atap kantin. Menurut keterangan warga, ular pertama kali dilihat penjaga sekolah saat berada di taman sekolah. Upaya penangkapan warga gagal sehingga kejadian ini dilaporkan ke petugas damkar. Ular selanjutnya dibawa oleh petugas damkar agar tidak membahayakan warga. Awalnya itu saya tarik sendiri ular itu karena saya takut sampai lari ke rumah warga. Dini hari kan belum ada orang, malah susah nanti nangkepnya. Saya tarik sendiri, saya tidak mampu, akhirnya pihak damkar yang menangani. Informasi lainnya, saudara, seorang pria terekam CCTV mencuri 50 kg bawang merah milik pedagang pasar di Kabupaten Madiun. Usai terungkap antara korban dan terduga pelaku memilih menempuh jalur damai. Inilah video rekaman CCTV aksi seorang pria mencuri 50 kg bawang merah di halaman salah satu kios pasar sayur Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Menurut warga, saat itu posisi bawang merah diletakkan pemiliknya di luar lapak. Warga juga tidak menaruh curiga karena mengira pria tersebut suruhan pemilik kios. Pencurian ini baru diketahui saat pemilik sedang membuka kios dan mengetahui bawang merah seberat kurang lebih 50 kg telah raib. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke polisi. Ada orang itu ambil kan pada nggak tahu dikirain punya
situ apa suruhannya gitu. Ya nggak ada orang tahu. Tapi CCTV kan ada di situ kelihatan. Terus tahunya gimana itu? Tahunya gimana? Tahunya masih rapi-rapi Mas, mau dibuka mau dasar itu rapi-rapi aja. Soalnya kan dikembalikan apa bungkusannya itu dikembalikan. Nggak tahu-tahu gini, loh apa ya sing gak ono, apa ya sing hilang barangku kok kurang ngoten. Baik ternyata berambang itu senilai 50 kilo. Pihak kepolisian sektor Dolopo kemudian mendatangi lokasi di Pasar Sayur Bangunsari dan memeriksa CCTV. Tidak lama identitas pelaku terungkap. Atas permintaan korban, kasus ini diselesaikan dengan jalur kekeluargaan melalui restoratif justice. Dari pelapor menghendaki untuk dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan sehingga kita menempuh jalur restorasi justice. Dari restorasi justice kita penuhi rangkaian unsur-unsur ketentuan restorasi justice. Kita memanggil dari pihak aparat desa, tokoh masyarakat, Babinsa, Babin Kamtimas, sehingga dalam perkara penyelesaian pencurian bawang merah dengan kerugian 2.500.000, akhirnya kita tempuh kesepakatan dari kedua belah pihak dengan cara restorasi justice. Pelaku beritikat mengembalikan barang yang telah diambil dengan mengganti bawang merah senilai Rp2.500.000 kepada korban pemilik kios. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, pembeli mengeluhkan harga bawang merah mahal di Pasar Pagotan Kabupaten Madiun. Harga bawang merah ini tembus Rp50.000 per kilogram, dampak berkurangnya pasokan dari petani. Harga bawang merah di Pasar Pagotan Kabupaten Madiun mahal. Bawang merah saat ini dijual harga Rp50.000 per kilogram. Padahal beberapa bulan sebelumnya harga bawang merah Rp38.000 per kilogram. Mahalnya harga bawang merah membuat pembeli mengeluh. Mereka kini memilih mengurangi jumlah pembelian bawang merah. Menurut salah satu pedagang, mahalnya harga bawang merah karena berkurangnya pasokan petani dari wilayah penghasil bawang merah seperti Nganjuk berkurang. Bawang merah 50, bawang putih 26, 27. Sebelumnya 1 bulan yang lalu 38, 35, nggak tentu gimana berambangnya, super apa biasa. Ya mak, dibilang mahal ya bisa. Kalau harga bawang merah gimana Bu saat ini Bu? Bawang merah larang sama mas. Mahal ya Bu ya? Berapa Bu per kilogram? Bawang ana sing rego 50, ana sing rego 45, ana sing cilik-cilik ya 40 kilo. Gimana pendapat konsumen ini Bu dengan mahalnya harga ini? Yo nek iso ki yo aja larang-larang to Mas. Aturan royalti lagu yang diputar di kafe memunculkan kebingungan dan kekhawatiran sejumlah pengusaha warung kopi warkop. Mereka memilih untuk tidak memutarkan lagu untuk dinikmati pengunjung warkop agar tidak melanggar aturan royalti yang saat ini tengah ramai diperbincangkan. Beberapa pengusaha warkop di kota Surabaya terpaksa menghentikan pemutaran lagu untuk pengunjung yang datang lantaran khawatir dan resah jika melanggar aturan royalti tersebut. Bahkan mereka juga meminta pada pengunjung yang datang untuk mendengarkan lagu dari ponsel masing-masing. Para pelaku usaha warkop ini juga mengakui bahwa aturan royalti lagu di tempat usaha ini juga berdampak pada menurunnya jumlah pengunjung yang datang. Merasakan sekali sih Mas, soalnya jadi warungnya jadi sepi karena nggak bisa muter lagi. Kalau muter lagi juga takut nanti kena ini pas royaltinya. Gitu ya. Jadi agak sepi sekarang warungnya. Jadi merasa khawatir ya sebagai pemilik? Iya, khawatir sekali. Jadi untuk hari ini meniadakan lagu? Enggak, saya udah ini mulai ada apa itu yang dari ya. Itu langsung saya hentikan, sudah nggak nyetel lagi. Jadi anak-anak saya suruh nyetel lagi pakai hatinya masing-masing. Oh gitu ya. Iya. Pemkot Surabaya siap mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp452 miliar kepada Bank Jawa Timur. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi rakyat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimistis pengajuan pinjaman daerah sebesar 452 miliar rupiah untuk membiayai proyek mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hasil peminjaman dari Bank Jawa Timur ini untuk membiayai 5 proyek, yaitu penanganan banjir, pelebaran jalan Liung, pembangunan saluran diversi Gunung Sari, hingga pembangunan jalan lingkar luar barat atau JLLB. Penundaan pembangunan justru akan meningkatkan biaya di masa mendatang. Opsi pinjaman daerah ini dilakukan dampak adanya selisih nilai rancangan APBD Surabaya 2025 yakni 12,3 triliun rupiah dengan perkiraan realisasi pendapatan yakni di 11,6 triliun rupiah. Pinjaman daerah menjadi opsi penutupan defisit yang ada. Insya Allah gini, karena seperti kita tahu, tadi saya sampaikan, tidak boleh belanja itu berhenti kita lakukan. Tapi dengan catatan bahwa itu harus terselesaikan dalam waktu jabatan 5 tahun saya tidak ingin membebani kepada pemerintahan yang baru setelah jabatan saya selesai. Dana pinjaman ini rencananya buat pembangunan apa nih? Pakai paving, PJU. Terus setelah itu pembangunan wilayah barat untuk penanganan banjir. Warga pasang bendera raksasa sepanjang 500 meter akan hadir usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Saudara, pemerintah Kota Surabaya akan menerbitkan surat edaran melarang pengibaran bendera lain satu tiang dengan bendera merah putih. Pemerintah Kota Surabaya mengimbau warganya untuk tidak mengibarkan bendera lain bersama dengan bendera merah putih, terutama menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemkot juga berencana membuat surat edaran untuk melarang pengibaran bendera lain satu tiang dengan bendera merah putih. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya bilang larangan itu sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. SE itu nantinya berisi imbauan ke seluruh warga supaya tidak menyandingkan pemasangan bendera merah putih dengan lainnya. Pemkot juga akan menggencarkan Bakes Bangpol dan tim gabungan tetap patroli untuk menyisir, mengantisipasi warga yang menggabungkan pemasangan merah putih dan bendera lainnya. Nanti setelah Pak Prabowo tadi disampaikan sudah memberikan amanat bahwa tidak boleh disandingkan bendera merah putih itu dengan bendera yang lainnya, maka kami juga akan mengeluarkan surat edaran untuk menyampaikan ke seluruh warga. Karena saya sangat setuju sekali. Bakes Bang diminta untuk tetap patroli, Pak, menyisir. Kita tidak hanya patroli, kita sudah membentuk Kampung Pancasila. Karena ini kita juga harus mengedukasi semua warga yang ada dengan Kampung Pancasila itulah, maka sejatinya akan menguatkan masing-masing. Saudara, warga Kota Kediri memasang bendera merah putih sepanjang 500 meter menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 RI. Bendera itu didapatkan dari hasil swadaya warga lingkungan sekitar. Inilah bendera merah putih raksasa yang dikibarkan di lingkungan RW 6 dan 7 Kelurahan Dandangan, Kota Kediri. Bendera ini satu-satunya bendera raksasa yang terpasang di Kota Kediri. Panjang bendera ini sekitar 500 meter yang didapatkan dari hasil patungan warga lingkungan sekitar. Pemasangan bendera ini membutuhkan waktu 5 hari yang dikerjakan bersama-sama warga Dandangan RW 6 dan 7. Mereka memasang bendera merah putih raksasa sebagai bentuk rasa syukur warga atas kemerdekaan negara Indonesia. Selain itu, hal ini merupakan upaya warga menanamkan rasa cinta kepada tanah air, khususnya bagi generasi muda. Kemarin ada ide ini dari teman-teman yang kebetulan juga didukung dari semua tokoh masyarakat, dari warga, itu untuk mengibarkan bendera merah putih sepanjang Gang 2 ini untuk menumbuhkan rasa cinta sama tanah air, bangga ya sama bangsa Indonesia atas perjuangannya pahlawan tempo dulu gitu. Untuk mewujudkan rasa itu maka kami mengadakan. Total biaya pembuatan dan pemasangan bendera raksasa mencapai 12 juta rupiah. Bendera raksasa ini dikibarkan hingga akhir Agustus mendatang.
Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Keseruan lomba Agustusan menyambut HUT kemerdekaan ke-80 RI digelar di sejumlah daerah, salah satunya di Bangkalan. Puluhan ibu rumah tangga mengikuti lomba menangkap bebek dengan mata ditutup hingga memancing gelak tawa penonton lomba. Puluhan ibu rumah tangga di perumahan Gria Utama, Bangkalan berlomba menangkap bebek. 3 peserta beradu ketakasan menangkap bebek yang sudah dipersiapkan panitia lomba. Uniknya, peserta menangkap bebek dengan mata ditutup kain. Gelak tawa dan sorak-sorai pecah saat peserta menangkap bebek. Kegiatan rutin yang biasa kita laksanakan setiap tahun dalam rangka memeriahkan, menyemarakan HUT kemerdekaan RI Republik Indonesia yang ke-80 di perumahan Gria Utama Bangkalan. Kemudian lombanya memang ini ya untuk menghibur masyarakat. Untuk menghibur masyarakat sekitar karena banyak masyarakat sekitar yang ingin sangat sekali memeriahkan. Suasana semakin seru saat bebek yang nyaris tertangkap bisa lolos hingga membuat peserta terjatuh. Mereka mengandalkan petunjuk dari teriakan penonton maupun suara bebek untuk bisa menangkap. Ini sudah sering ikut lomba apa pertama kalinya, Bu? Sering ikut lomba ginian apa pertama kalinya? Pertama kali baru ikut lomba ini, lomba bebek. Dalam rangka apa ini, Bu? Dalam rangka 17-an. Gimana sulit tadi menangkap bebek? Apa? Sulit tadi. Lumayan sulit Mas, karena mata ditutup. Panitia lomba 17-an ini bilang lomba menangkap bebek sebagai upaya memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun, sekaligus memberikan hiburan seru dan lucu kepada warga. Didin Muhyiddin, Kompas TV Bangkalan, Jawa Timur. Informasi lainnya, Saudara Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo bersama 254 pondok pesantren Ponpes di Jawa Timur menanam jagung di Kabupaten Jombang. Tanam jagung serentak ini sebagai dukungan Polri terhadap program swasembada pangan pemerintah. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo bersama staf jajaran tiba di Kabupaten Jombang. Kedatangan mereka untuk melakukan aksi tanam jagung serentak bersama pihak pondok pesantren yang dipusatkan di Tebu Ireng. Penanaman serentak benih jagung ini melibatkan 254 pondok pesantren. Target penanaman jagung seluas 200.000 hektar lahan. Dalam penanaman ini melibatkan para santri yang akan didampingi polisi penggerak dan kelompok tani. Program ini merupakan kerjasama antara Polri dan pondok pesantren untuk mendukung target swasembada pangan tahun 2025. Dari program ini diharapkan bisa mencapai penambahan produksi 4 juta ton jagung. Yang ada di Jawa Timur ada kurang lebih 264 pondok pesantren dengan luas tanam jagung yang ditanam 500 hektar. Kemudian juga secara daring dari saya monitor hadir juga 264 pondok pesantren seluruh Indonesia, di mana luas lahan yang ditanam targetnya sampai dengan di kuartal ketiga ini ada 200.000 hektar yang insya Allah yang akan kita tanam sekarang. Merasakan kelezatan rawon daging suwir gurih manis akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetap bersama kami. Saudara, kuliner rawon identik dengan kuah hitam dan potongan daging sapi yang menggugah selera di kota Surabaya. Ada warung yang menyajikan menu rawon dengan irisan daging suwir yang memiliki rasa manis gurih dengan penyajian kuahnya dipisah. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Di kota Surabaya, warung yang menyediakan kuliner rawon bercita rasa menggugah selera, salah satunya rawon Pak Pangat di Jalan Ketintang, Surabaya. Buka sejak tahun 1969,
Warung rawon Pak Pangat memiliki menu khas karena menu rawon disajikan terpisah dengan kuahnya. Rawon daging suwir ini terdiri daging empal yang diolah dengan bumbu rempah yang menghasilkan rasa manis dan gurih. Warung ini setiap hari selalu ramai pengunjung yang ingin merasakan kelezatan rawon daging suwir. Rawon daging suwir ini memiliki cita rasa berbeda dibanding rawon pada umumnya. Kuah yang tidak terlalu kental dan daging yang gurih membuat pelanggan ketagihan untuk datang kembali. Bu, kalau untuk dagingnya ataupun kuahnya gimana rasanya? Empuk atau dagingnya gimana? Dagingnya empuk, karena anak saya tuh nggak bisa makan daging utuh gitu ya. Jadi di sini kebetulan ada yang suwir, jadi gampang makannya. Terus kuahnya juga light gitu ya, enak gitu, nggak terlalu. Rempahnya enak ya? Kuahnya itu nggak terlalu kental banget, tapi rasanya nendang. Gitu. Bu, kalau untuk harga sendiri gimana? Worth it nggak dengan? Worth it sih, karena ini bentuknya representatif banget, bersih. Dengan harga segitu sih masuk. Dalam sehari, warung rawon Pak Pangat ini bisa menghasilkan 1.000 porsi lebih dan 70 kg daging sapi. Untuk menjaga cita rasa tetap bertahan selama puluhan tahun, pemilik warung selalu menggunakan bumbu dan daging segar. Mas, ini kan udah 60 dari 6 tahun, 69 sampai sekarang. Untuk menjaga cita rasa agar tetap sama, tidak berubah nih Mas? Untuk dagingnya itu harus fresh, terus bumbu-bumbu harus fresh juga, kayak gitu aja sih Mas. Mas, dalam sehari berapa kilogram, berapa porsi Mas? Untuk satu di sini aja? Satunya untuk 4 cabang itu totalnya 1.000 porsi kayaknya Mas. Kalau di sini mungkin 200-300an. Untuk daging sendiri berapa kilo per hari Mas? Dagingnya antara 50 sampai 70-an. Harga rawon daging suwir dan rawon krengsengan dibanderol Rp40.000. Sementara itu harga rawon daging iga Rp50.000 per porsi. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.